Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih kelas 11. Bab yang pertama yaitu tentang jinayah dan hikmahnya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak ibu sekak semuanya. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum jinayah. Yang kedua, anak ibu dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat menunjukkan contoh tindak jinayah dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayah. Jadi, di dalam bab jinayah ini terbagi menjadi 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pembunuhan, yang kedua, penganiayaan, yang ketiga, qisas, yang keempat, diyat, dan yang kelima, kafarah. Yang pertama, pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Kemudian macam-macam pembunuhan. Pembunuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Contohnya seperti membacok, menembak, memukul dengan alat berat, dan tidak memberi makan seseorang sehingga meninggal dunia. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai dengan niat untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Contohnya seperti melempar korban dengan benda ringan, seperti tongkat atau batu kerikil, yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi pada faktanya ternyata korban meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Jadi pembunuhan tersalah itu adalah pembunuhan yang disebabkan karena yang pertama, salah dari perbuatan. Contohnya seperti mau menembak binatang, ternyata mengenai orang hingga meninggal dunia. Yang kedua, salah dalam maksud. Contohnya seperti orang yang mengendarai kendaraan menabrak orang hingga meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah kelalaian. Contohnya seperti membunuh kawan sendiri dalam perang, karena di dalam perang itu tidak diketahui mana musuh dan mana kawan. Dasar hukum dilarangnya pembunuhan. Jadi membunuh itu adalah
perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam itu menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Jelas bahwa dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 ini Allah melarang kepada kita untuk membunuh seseorang, karena membunuh itu adalah dilarang dalam Islam. Nah, apa sih hikmah dilarangnya pembunuhan? Jadi, hikmah larangan membunuh itu adalah yang pertama, kita terpeliharanya hak-hak hidup manusia. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat. Yang ketiga adalah terjaminnya kelangsungan hidup dan terjaga keselamatan jiwa manusia. Yang keempat adalah memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan. Yang kelima adalah dapat memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang sangat keji. Yang keenam adalah dapat menghargai harkat dan martabat manusia. Dan yang ketujuh adalah mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang penganiayaan. Yang pertama, pengertian penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Kemudian, macam-macam penganiayaan. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan. Contohnya, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta. Yang kedua adalah penganiayaan ringan, yaitu perbuatan yang melukai bagian badan yang sampai tidak merusak fungsinya, tetapi hanya menimbulkan cacat ringan. Contohnya seperti memukul tangan sampai leban. Yang ketiga, kita akan membahas tentang qisas. Yang pertama, pengertian qisas. Secara bahasa, qisas itu adalah mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syara, qisas itu ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi-fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Nah, apa sih syarat-syarat qisas itu? Jadi, syarat-syarat terlaksananya qisas adalah yang pertama, orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Yang kedua, pembunuh sudah baligh. Yang ketiga, pembunuh itu bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. Dan yang kelima adalah qisas dilakukan dalam hal yang sama, yaitu jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya. Jadi, hikmah dari qisas itu adalah yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya qisas, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Yang ketiga adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Kemudian, yang keempat, kita akan membahas tentang diyat. Yang pertama, pengertian diyat. Secara bahasa,
diat itu adalah denda atau ganti rugi pembunuhan. Sedangkan secara istilah, diat itu merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atas teraniaya. Apa sih sebab terjadinya diat? Jadi, sebab-sebab terjadinya diat yaitu karena yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, karena pembunuhan lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dan yang kelima, qisas sulit dilaksanakan. Macam-macam diat. Jadi diat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, diat mukhalladah, yaitu berat dengan membayar 100 ekor unta. Terdiri dari 30 unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua, 30 unta betina berumur 4-5 tahun. Dan yang ketiga adalah 40 unta bunting. Yang kedua, diat mukhaffafah, yaitu ringan, dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua, 20 unta betina berumur 4-5 tahun. Yang ketiga, 20 unta betina lebih dari 1 tahun. Yang keempat, 200 unta betina berumur lebih dari 2 tahun. Dan yang kelima adalah 20 unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kafarah. Yang pertama, pengertian kafarah. Secara istilah, kafarah itu mempunyai makna yaitu denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarah itu merupakan tanda bahwa seseorang itu telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penembus dosa. Jadi kafarah pembunuhan itu adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian macam-macam kafarah. Jadi ada 6 macam terjadinya kafarah, yaitu yang pertama, kafarah pembunuhan. Yang kedua, kafarah zihar. Yang ketiga, kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah kafarah karena melanggar sumpah. Yang kelima adalah kafarah ilang. Dan yang keenam adalah kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berilham. Nah, apa sih hikmah dari kafarah? Jadi, hikmah kafarah itu ada 3. Yang pertama, manusia akan benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertobat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Dan yang ketiga adalah menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama telah membayar kafarah yang ia telah lakukan. Baik, mengingat waktu sudah habis, maka cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.